Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya kita bisa sampai di bulan Ramadan di mana kita telah memasuki hari yang kelima. Sholawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu teknologi seperti sekarang ini. Setiap orang akan merasakan kegembiraan kalau dia berada di posisi yang menyenangkan. Sebaliknya, setiap orang juga akan merasakan kesedihan kalau dia berada di posisi yang tidak menyenangkan. Jika seseorang telah melakukan hal-hal yang menyenangkan baginya, maka pasti dia akan merasakan kegembiraan. Sebaliknya, jika seseorang telah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia pasti akan bersedih. Sebagai contoh, seseorang menuntut ilmu ketika hendak melaksanakan ujian, maka dia akan melaksanakan dengan segala cara bagaimana supaya dia mendapatkan atau lulus dalam ujiannya. Ketika dia telah lulus dari ujiannya, maka dia akan merasakan kegembiraan. Namun ketika dia telah gagal dalam melaksanakan ujiannya, maka dia akan merasakan kesedihan. Pendek kata, setiap orang pasti akan merasakan kegembiraan apabila telah sukses dalam usahanya. Begitu pula halnya dengan orang-orang yang telah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Setelah mereka melewati hari-harinya dengan menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan hawa nafsunya, pasti dia akan merasakan kegembiraan ketika waktu azan maghrib telah tiba. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian bagi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa. Dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah pujian yang sembarangan sebagaimana pujian yang telah dikeluarkan oleh manusia. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah pujian yang hakiki. Mari kita lihat salah satu hadis Nabi, salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, As-sawmu li wa ana ajzi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah untukku dan hanya aku yang mengetahui pahalanya di sisiku. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Puasa telah menyebabkan hambaku meninggalkan syahwatmu, makanan dan minumannya demi aku. Was-sawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Walis-shaimi farhatani, kata Allah dalam hadis qudsinya. Seseorang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa itu? Farhatun hina yuftaru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan atau kegembiraan ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah kegembiraan atau kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Wala khulufu famis shaim adyabu 'indallah birrihil misk. Sungguh bau mulut seseorang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada minyak misik. Hadis riwayat Bukhari.
pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa sungguh amat besar, di mana dia akan diberi kebahagiaan di dunia karena dia telah melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, yaitu berbahagia ketika dia berbuka puasa. Namun kebahagiaan yang lebih besar adalah ketika nanti di akhirat, di mana dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena puasa yang telah dia laksanakan. Kegembiraan tersebut adalah balasan atas ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik. Oleh karenanya, mari kita sama-sama manfaatkan bulan Ramadan ini dengan senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi berbuat fitnah. Kita lindungi lisan kita untuk berdusta. Kita perbanyak lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an. Sehingga ketika berbuka puasa nanti kita akan merasakan bahagia, juga nanti di akhirat kita akan merasakan bahagia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulut kita akan lebih harum daripada minyak wangi kasturi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan khusyuk. Kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Juga kita diberikan kekuatan untuk menjaga diri kita dari hawa nafsu yang membatalkan puasa kita, hawa nafsu yang membatalkan pahala puasa kita, yaitu diantaranya kita ditahankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bergosip, untuk tidak beradu domba, dan untuk tidak menyebarkan berita yang hoax. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.